Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan materi ya yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu barisan pada bilangan real. Nah, pada video ini akan saya bahas limit barisan bilangan real ya. Jadi limit barisan bilangan itu kita definisikan dulu. Terdapat 3 definisi kalau secara analisis real. Yang pertama secara intuitif ya. Intuitif itu adalah secara bahasa Indonesia, intuitif itu artinya prasangka ya, atau pikiran kita seperti itu. Nah, di analisis real juga ada seperti itu. Nah, misalkan di sini ada barisan X ya, di mana tadi sudah di video selanjutnya sudah saya bilang kalau penulisan barisan itu penulisan lainnya adalah X kecil dengan N. Dengan unsur-unsurnya misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya adalah barisan bilangan real ya. Nah, bilangan real X ya. Bilangan real dari X ini disebut limit barisan X dan dinotasikan dengan limit X, kemudian di sini limit X kecil N atau limit N mendekati tak hingga Xn, yaitu adalah X. Jadi diingat ini adalah definisi secara intuitif ya. Nah, di mana ya kalau misalnya semakin besar nilai N atau semakin ke kanan ya, misalnya di sini semakin ke kanan nilai N-nya. Misalnya di sini saya punya barisan X. Misalnya 1, kemudian di sini ada setengah, sepertiga misalnya, seperempat misalnya, sampai seterusnya ya. Nah, misalnya seperti ini, semakin besar atau semakin ke kanan, artinya semakin ke sana nanti barisannya, maka nilai Xn, unsur ke N, akan semakin dekat ke X. Semakin dekat ke X. Nah, tapi ya, di dalam matematika, dekat itu merupakan hal yang relatif atau setiap orang punya sudut pandang yang berbeda terhadap kata dekat. Nah, untuk mengubah ini menjadi kalimat yang lebih saintifik ya, ada beberapa ahli yang mengubah dekat ini menjadi jarak yang sangat kecil. Jadi unsur Kn-nya itu akan memiliki jarak yang sangat kecil ke X. Nah, jadi nilai Xn atau unsur ke N ya, jaraknya itu sangat kecil ke X, akan kita simbolkan dengan nilai mutlak dari Xn min X. Nanti akan didapatlah definisi baru berupa nilai mutlak Xn min X itu lebih kecil dari epsilon. Epsilon ini apa? Epsilon adalah nilai paling kecil yang mendekati limit. Nilai yang paling mendekati limit tersebut ya. Contoh yang tadi, yang ini. X ya kan, misalnya ini adalah 1 per N. Ya kan? Dimana N itu adalah anggota bilangan asli misalnya. Nah, di sini, di sini ada contohnya ya. Langsung saja di sini. Nah, misalnya saya punya barisan X, yaitu 1 per N. Barisan itu punya unsur-unsur 1, setengah, sepertiga, seperempat. Semakin tak hingga ke sana ya, maka kan ini nanti kalau di dalam garis bilangan, kalau kita buat seperti ini. Nah, misalnya ini 1. Ya kan, ini nilainya setengah misalnya. Kemudian ini sepertiga, seperempat ya kan. 1 per 5, kemudian sampailah nanti 1 per 9,99999 ya. Ya kan, 9. Nah, ini nanti akan mendekati, semakin mendekati apa di sini? Mendekati nilai 0. Ya kan? Semakin dekat dia dengan bilangan 0. Nah, bilangan yang semakin dekat bilangan yang semakin dekat dengan angka 0 ini ya, itu nanti kita sebut sebagai epsilon. Jadi bilangan yang paling mendekati 0 atau yang paling kecil. Nah, jadi di sini bisa kita katakan ya bahwa limit
limit X yang ini ya, limit X yang ini artinya apa? Limit dari 1/n itu adalah 0. Kenapa? Karena kalau nilainya semakin besar, mau dia 9 juta, 10 ribu, atau berapapun itu, nilainya akan mendekati 0. Ingat, limit itu adalah nilai yang mendekati. Ya, jadi jangan lupa, di mata kuliah kalkulus, limit itu adalah nilai yang paling mendekati. Nah, jadi limit atau nilai yang paling mendekati 1/n ya, itu adalah 0. Kenapa? Karena misalnya tadi di sini 1/, misalnya sini 999.000 misalnya kan, itu dia semakin mendekati 0. Jadi nilai yang mendekati 1/n itu adalah 0, semakin mendekati ke 0. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Saya harap kalian paham apa yang saya jelaskan ya, yang ini. Bagaimana definisi ini dulu ya, kemudian secara presisi. Nah, secara presisi artinya adalah secara definisi garis besar bilangan real. Misalnya di sini nanti kita punya barisan X ya, atau saya tuliskan notasi lainnya Xn dengan unsur-unsur X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini sama nih. Adalah barisan bilangan real. Bilangan real X disebut sebagai limit barisan, ya kan, dinotasikan, ya ini sama masih. Nah, tapi secara presisi ya, untuk setiap bilangan real epsilon lebih dari 0, ini tadi epsilon lebih dari 0, artinya ada bilangan yang mendekati 0 ya, terdapat suatu bilangan asli K, di mana K itu nanti kalau kita submit nilai epsilonnya, maka akan kita dapat N lebih dari sama dengan K. Nah, nanti dari sini akan berlaku juga bahwa nilai mutlak dari Xn min X itu kurang dari epsilon. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Kalau misalkan suatu barisan memiliki limit, jadi tidak semua barisan punya limit ya. Nah, tidak semua barisan punya limit. Jadi ada beberapa barisan yang memang tidak memiliki limit. Nah, kalau barisan itu memiliki limit, maka nanti akan kita katakan bahwa barisan itu kita sebut sebagai barisan yang konvergen. Tapi sebaliknya, kalau misalkan barisan itu tidak memiliki limit atau tidak memiliki nilai yang mendekati, maka nanti barisan itu kita sebut sebagai barisan divergen. Nah, jadi dari definisi ini nanti akan ada soal tentang pembuktian limit barisan. Nah, jadi misalnya di sini. Misalkan X sama dengan 1/n ya, di mana unsur-unsurnya seperti yang tertera di layar ya. Buktikan bahwa limit X sama dengan 0. Jadi buktikan bahwa nilai yang paling mendekati dari X itu adalah 0. Nah, nanti kalau mau membuktikan limit barisan, diperhatikan kata-kata ini ya. Jadi tadi kita punya definisi di sini, bilangan realnya itu epsilonnya itu lebih dari 0, ya kan? Epsilonnya lebih dari 0. Nah, ini kita punya epsilon lebih dari 0, maka terdapat K anggota bilangan asli tadi kan katanya. Jadi yang buat kata-kata ini bukan saya ataupun siapapun, tapi memang ini sudah definisi tetapnya seperti itu. Jadi nanti kita gunakan definisi yang ini untuk membuktikan barisan bilangan real. Jadi kita gunakan yang ini. Nah, yang ini. Jadi ini epsilon ya, lebih dari 0, terdapat suatu bilangan asli K. Jadi K itu merupakan anggota bilangan asli. Sehingga untuk setiap bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan K berlaku. Nah, tadi berlaku ini, rumus yang ini. Nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, jadi nanti di sini bagaimanakah cara mencari K ya? Kita gunakan analisis namanya analisis pendahuluan. Nah, kita gunakan dulu analisis pendahuluan ini. Di mana untuk analisis pendahuluan kita pakai rumus ini tadi. Rumus baku tadi yang ini, nilai mutlak dari Xn min X
itu kurang dari epsilon. Di mana tadi limit X katanya, nah limit X itu sama dengan 0. Limit X ini siapa? Limit X ini kan tadi fungsinya adalah 1/n. Ya kan, ini fungsinya. Ini kita tulis ulang dulu, ini sama dengan limit 1/n sama dengan 0. Nah, 0-nya kalau di dalam bilangan real itu kan tidak ada pindah ruas, ya kan? Tidak ada pindah ruas, tapi kedua ruas nanti ini sama-sama dikurang dengan 0. 0-nya kita pindah ke sini. Ya kan? Dikurang dengan 0. Jadi nanti ini yang sebelah sini fungsinya itu dia sebagai xn, kemudian bilangan yang di sini dia itu sebagai x. Sehingga kalau kita substitusikan fungsi ini ke dalam rumus baku, nanti ini akan menjadi 1/n dikurang 0 kurang dari epsilon. 1/n kurang 0 itu kan 1/n ya. Ya kan, kurang dari epsilon. Nilai mutlak dari 1/n ya 1/n. Positif ya dia. Nah, ini dapat 1/n kurang dari epsilon, ya kan? Atau bisa saya ubah di sini. Ini nanti hasilnya menjadi n lebih dari 1/epsilon. Nah, ini saya tukar, ya. Kalau ditukar nanti tanda kurang darinya berubah menjadi lebih dari. Nah, jadi sehingga di sini kita dapat nanti. Baik, saya ulangi ya. Jadi tadi ini 1/n ya. Tadi kita dapat kurang dari epsilon. Kemudian ini tadi saya tukar nilainya jadinya n lebih dari 1/epsilon. Nah, di sini kita balik ke definisi lagi bahwa n lebih dari sama dengan k. Atau bisa saya tulis di sini nanti notasinya itu menjadi 1/n ya. Itu kurang dari sama dengan tadi ini pakai sama dengan juga itu 1/k ya. Kemudian kurang dari epsilon. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat di sini tadi 1/n kurang dari epsilon, sehingga 1/n-nya itu harus di sebelah kiri, epsilonnya itu di kanan, dan 1/k-nya ini harus ada di tengah. Nah, jadi nanti pembuktiannya seperti itu. Sehingga nanti di sini sudah terbukti bahwa ya limit X atau limit dari 1/n itu sama dengan 0, terbukti. Nah, pembuktiannya seperti itu. Ini pembuktian limit dasar. Jadi 1/n itu adalah limit dasar ya. Nah, misalkan nanti kalau ada soal di UAS, ini saya contohkan. Nah, misalkan di sini saya punya limit n mendekati tak hingga ya, untuk 1/2n kuadrat tambah 3 sama dengan 0 ya. Maka nanti di sini diberikan epsilon lebih dari 0. Ini kembali ke definisi ya. Definisi yang tadi ini template. Jadi memang definisinya seperti ini. Maka terdapat K anggota bilangan asli, nanti akan berlaku bahwa nilai mutlak dari 1/2n kuadrat tambah 3 dikurang 0. Ingat ini didapat tadi, bagian yang ini itu didapat dari nilai mutlak xn min x, ya kan, kurang dari epsilon. Itu rumus baku. Ya, dimana yang bagian ini nanti ini sebagai xn, nah bagian yang sebelah sini itu sebagai x, sehingga nanti xn dikurang x, jadi 1/2n kuadrat tambah 3 dikurang 0, itu kurang dari epsilon ya. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan kan bahwa nanti di sini tadi sama 1/n kurang 0 nilai mutlaknya ya sama ya, jadi ini 1/2n kuadrat tambah 3, ya kan? Seperti ini udah kita keluarkan. Nah, itu kurang dari epsilon. Nah, tapi kalau nanti ada soal seperti ini ya, ini yang bagian bawahnya ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Kita buat ini menjadi 1/n. Oke? Caranya adalah hilangkan dia satu persatu. Yang mana dulu yang kita hilangkan? Bagian yang pertama kali kita hilangkan adalah bagian yang cuma punya konstanta. Jadi nanti di sini ini akan berubah menjadi 1/2n kuadrat. Oke? Nah, kemudian selanjutnya dari sini nanti kita hilangkan koefisien. Koefisiennya siapa di sini? 2. Oke? Jadinya nanti di sini, oke, ini kurang dari sama dengan ya.
Ini kurang dari sama dengan 1/n kuadrat. Kemudian nanti ini kurang dari sama dengan, nah ini pangkatnya yang kita hilangkan jadinya 1/n. Sudah kita dapatkan di sini ya. Jadi nanti diberikan epsilon lebih dari 0 untuk memilih nilai K ya. Jadi kita sederhanakan bentuk nilai mutlaknya seperti itu. Nah, nanti pada contoh sebelumnya tadi sudah kita dapatkan bahwa ya, kalau 1/n itu kurang dari epsilon. Yang ini. Nah, yang ini. Oke, jadi pertama sederhanakan dulu. Ini adalah penyederhanaan bentuk nilai mutlak ya. Maka n lebih dari 1/epsilon. Nah, kemudian akan dipilih K lebih dari 1/epsilon sehingga n lebih dari sama dengan K. Maka di sini akan berlaku bahwa di sini nilai mutlak, kita tuliskan dulu nilai mutlaknya tadi 1/2n kuadrat tambah 3, ya kan, nilai mutlak yang ini kurang dari sama dengan bagian ujung yang kita dapat tadi di sini adalah 1/n. Setelah kita sederhanakan tadi, itu kurang dari sama dengan, ya kan, kurang dari sama dengan 1/k, sama seperti tadi di soal sebelumnya, itu kurang dari epsilon. Maka terbukti bahwa limit n mendekati tak hingga untuk 1/2n kuadrat tambah 3. Oke, sebentar. Itu adalah sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini jadi kata-kata di sini merupakan kata-kata yang sudah template, jadi terdefinisinya itu seperti ini. Nah, itu tidak perlu kalian pikirkan dapatnya dari mana, tapi nanti yang harus kalian cari adalah bagaimana cara penyederhanaan nilai mutlak, kemudian bagaimana penempatan ini. Contoh lagi ya, contoh nomor 2 misalnya di sini. Nah, buktikan bahwa limit n mendekati tak hingga itu 4 kurang 7n per 2n tambah 3 itu merupakan min 7/2. Nah, tadi yang sudah seperti yang saya bilang, bagian di sini kita definisikan dulu sebagai xn, kemudian ininya adalah x, di mana rumusnya adalah xn min x itu kurang dari epsilon. Oke, sehingga di sini didapat nanti nilai mutlak dari 4 dikurang 7n per 2n tambah 3 dikurang negatif 7/2 kurang dari epsilon ya. Nah, nanti ini kita harus kita kerjakan terlebih dahulu di sini ya. Jadi nanti di sini bentuknya akan berubah menjadi nilai mutlak dari 4 min 7n per 2n tambah 3 ditambah 7/2 kurang dari epsilon ya. Jadi ini kita samakan penyebut dahulu di sini. Untuk menyamakan penyebut ya, ini kita ke bawah dulu, kita coret-coret. Jadi tadi didapat bahwa 4 min 7n per 2n tambah 3 ditambah 7/2. Nah, ini yang menjadi PR kalian harus sederhanakan ini. Kalian samakan penyebutnya di sini, nanti dia akan menjadi 2n ditambah 3 kemudian dikali 2. Oke, ini satu-satu saja biar kalian tidak bingung. Ini tambah ya. Jadi nanti penyebutnya berubah ini. Jadi nanti kalau kalian mau menyamakan penyebut ini, kedua penyebut ini kalian kalikan saja langsung. Oke. Nah, ini kalian bagi ke sini. Dibagi. Jadi 2n tambah 3 kali 2 dibagi dengan 2n tambah 3. Nah, ini kan bisa dicoret. Hasilnya sisa 2. 2 ini nanti kalian kalikan dengan yang di atas. Jadi ini 2 dikali 4 kurang 7n. Nah, satunya lagi, yang ini. Ya kan? Kalian bagi. Jadinya 2n tambah 3 dibagi 2, ini kalian bagi dengan 2.
Ini tinggal 2N tambah 3, 2N tambah 3-nya nanti kalian kali dengan 7. Nah, ini tanda mutlak ya masih. Nah, jadinya nanti ini di sini kalian kalikan. Jadinya nanti ini nilai mutlak dari 8 dikurang 14N ditambah, ya, ini kalikan juga 14N, ini kalikan dengan ini, tambah 21 dibagi dengan, nah ini kalikan bawahnya jadi 4N ditambah 6. Kalikan satu-satu seperti ini ya. Ini saya jadikan 1. Nah ini bisa kita coret. Atasnya tinggal 29 per 4N ditambah 6. Nah dapat nih. 29 per 4N tambah 6. Nah ini sudah dalam bentuk sederhana. Kita balik ke atas. Akan kita dapatkan di sini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, tadi kita dapatkan bahwa ini hasilnya adalah nilai mutlak dari 29 per 4N ditambah 6. Seperti yang saya bilang tadi, ini harus kita sederhanakan. Kita sederhanakan bentuknya. Kita hilangkan dulu yang konstantanya di belakang ya. Ini jadinya 29 per 4N. Nah, di sini kita hilangkan koefisiennya. Kita hilangkan koefisiennya menjadi apa? Menjadi 29 per N. 29 per N. Nah, ini nilai mutlaknya kita hilangkan 29 per N. Nah, diberikan epsilon lebih dari 0 untuk milih nilai K. Jadi kita pilih dulu nanti di sini nilai K-nya. Misal di sini kita punya 29 per N di sini. Kita punya 29 per N. Nah, 29 per N itu haruslah dia kurang dari epsilon. Kayak tadi 1 per N itu kurang dari epsilon. Nah, ini kita ganti 29 per N karena kita dapatnya di sini adalah 29 per N. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa N itu lebih dari 29 per epsilon. Kita dapat 29 per epsilon, sehingga nanti ini adalah nilai K. Nilai K-nya ini 29 per epsilon. Nah, jadi ini udah kita dapatkan ya. Udah kita dapat nanti di sini. Misalkan 29 per N kurang dari epsilon, maka nilai N lebih dari 29 per epsilon. Kemudian akan dipilih K lebih dari 29 per epsilon, sehingga didapat nanti di sini. Kita balik ke asal, balik ke soal. Tadi itu dia 4 min 7N per 2N tambah 3, ya kan, dikurang min 7 per 2. Ini saya balikan ke awal. Kemudian tadi ujungnya, nah kita selalu ambil yang ujung di sini, 29 per N di sini ya, kurang dari sama dengan 29 per K yang ini. 29 per K itu kurang dari epsilon. Jadi bentuknya itu kalau mau membuktikan sesuai definisi, dia harus selalu seperti ini bentuknya. Kita lihat di soal sebelumnya. Nah, bentuknya selalu seperti ini. Jadi ambil dulu soal awal ya, soal awal. Ini 1 per N dapat dari yang ujung, 1 per K itu didapat dari ini, N lebih dari 1 per epsilon. Epsilonnya diganti dengan 1 per K. Oke, kemudian kurang dari epsilon. Bentuknya selalu seperti itu. Jadi bentuklah dia seperti ini, maka dia akan terbukti bahwa limit itu benar. Nih, seperti ini. Jadi bentuk soal, kemudian di sini 29 per N, ini adalah bentuk akhir dari penyederhanaan nilai mutlak. Kemudian 29 per K dapatnya dari mana? Dari ini. Nah, ini N lebih dari, atau ini ya boleh, N lebih dari 29 per epsilon. Nah, nanti ujungnya itu adalah epsilon. Kenapa dia ujungnya harus soal dan harus epsilon?
Karena rumus baku dari pembuktian nilai limit itu adalah nilai mutlak dari xn min x kurang dari epsilon. Makanya kita harus balikkan ke kondisi awal ya. Contoh terakhir di sini misalnya, nah ini diberikan epsilon lebih dari 0 maka terdapat anggota bilangan asli sehingga berlaku seperti ini. Nah ini kita cari dulu sama kayak tadi yang ini ya, sama kayak tadi. Misalnya di sini ini saya hapus dulu. Nah, misalnya ini adalah nilai mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat tambah 5 kurang 2. Nah, cara penyederhanaannya seperti apa? Ini kalian kalikan dengan ini nanti ke bawah ya. Jadinya nilai mutlak dari 2n kuadrat dikurang 1 dulu. Dikurang 1 dikurang ya 2 dalam kurung n kuadrat tambah 5. Nah, ini penyebutnya sudah sama. N kuadrat tambah 5. Ini dikalikan ya, dikalikan. Nah, sudah seperti ini, nanti ini hasilnya adalah 2n kuadrat min 1. Ini kita kalikan dulu, ini min 2n kuadrat. Kalikan juga dengan ini min 10 per n kuadrat tambah 5. Nah, ini bisa dicoret. Bisa dicoret, nanti di sini hasilnya tinggallah min 11 per n kuadrat tambah 5. Nah, tapi di sini ingat bahwa nilai mutlak itu hasilnya adalah positif. Sehingga nanti kita dapat di sini 11 per n kuadrat ditambah 5. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya ya. Jadi di sini nilai mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat tambah 5 dikurang 2 itu kurang dari sama dengan, nah ini hasilnya 11 per n kuadrat tambah 5. Kemudian kita sederhanakan lagi seperti biasa, yang konstanta dulu kita hilangkan, kemudian pangkatnya yang kita hilangkan. Nah, dapat 11 per n. Dapat 11 per n di sini. Sudah kita dapatkan di sini 11 per n. Nah, kemudian kita ubah dia seperti ini ya. Jadi tadi kita dapat misal ya. Misal 11 per n itu kurang dari epsilon. Tadi 11 n yang ujung ini yang kita dapat. Nah, yang ujung ini yang kita dapat 11 per n ya. 11 per n kurang dari epsilon, maka n lebih dari 11 per epsilon. Nah, akan dipilih K-nya nanti K ya, lebih dari 11 per epsilon. Nah, nanti kita dapat maka di sini akan didapat nilai mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat tambah 5 kurang 2 ya. Kurang dari sama dengan ambil yang ujung, saya bilang tadi 11 per n, kemudian ambil nilai K-nya, 11 per epsilonnya diganti K, itu kurang dari epsilon. Nah, maka terbukti. Nah, jadi soal-soalnya nanti akan seperti itu ya. Jadi perhatikan lagi bagaimana cara saya menyelesaikan soal. Kalau ada yang tidak paham dengan penyelesaian soal ini, atau mau penjelasannya diulang di video yang lain, silahkan dituliskan di kolom komentar ya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.